Bagaimana cara menaikkan limit pinjaman EasyCash biar nggak terlalu kecil atau mungkin buat teman-teman yang melihat orang lain kok udah bisa dapat limit 20 juta, kenapa dia cuma dapat limit 7 juta, kadang cuma 5 juta dan seterusnya. Oke, jadi cara untuk menaikkan limit dari EasyCash itu sebenarnya ya cuman kita prosesnya pengajuan dan mungkin memperbaiki track record aja. Karena ya semua keputusan untuk permasalahan limit baik itu EasyCash, kartu kredit ataupun pinjaman online lainnya itu tergantung dari tim analis mereka. Mereka akan ngasih berapa ke kita dengan melihat profil kredit kita atau mungkin ya kalau bisa dibilang kredit point, kredit score atau mungkin slik OJK dan lain sebagainya. Ya track record kita akan dilihat, dibaca serta mungkin pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran itu semua akan dilihat. Ya mungkin beberapa pinjol kadang mengabaikannya dan agak ya brutal untuk ngasih limit, tapi ya tetap itu bukan wewenang dan sesuatu yang teman-teman bisa kontrol. Nah, proses pengajuan bisa melalui email, bisa melalui beberapa aktivitas atau tugas-tugas atau mungkin ya aktif aja lah di aplikasi EasyCash-nya. Karena itu akan dinilai bahwa kalian ya tingkat resiko untuk gagal bayarnya kecil sehingga bisa diberikan limit yang lebih besar atau agak besar. Tapi ya nggak semua orang bisa. Ini juga nggak berpengaruh juga soal gaji yang kalian punya. Terkadang orang-orang dengan gaji yang besar kadang juga sulit untuk mendapatkan limit yang besar kalau tidak punya track record yang baik, kalau sebelumnya tidak pernah melakukan pinjaman online, kalau sebelumnya tidak pernah punya catatan kredit. Nah, itu yang akan sulit juga. Jadi buat orang-orang yang mungkin sering minjam, terus kemudian bayarnya tepat waktu, nggak pernah ada masalah, ya wajar aja, kadang limit yang diberikan itu jauh lebih besar dibandingkan gaji yang dimilikinya. Karena ya dia punya track record yang baik, selalu tepat waktu bayarnya, tidak pernah ada masalah, nah itu yang mereka lakukan, dan mereka melihat hal itu teman-teman. Bahkan kadang mereka juga bisa melihat slik OJK juga ya untuk ngecek apakah status kalian ini tingkat resikonya call berapa, itu mereka semua bisa melihat. Kalau semua data bersih, track record baik, ya nggak menutup kemungkinan limit teman-teman bisa bakal naik juga. Ya, tidak ada cara instan untuk menaikkan limit pinjaman online apapun. Ya mungkin kalau kalian punya kenalan orang dalam ya mungkin bisa. Tapi ya gimana? Kita sebagai para pengguna juga nggak akan bisa menaikkan lebih tinggi lagi. Tapi diingat ya, limit gede itu juga tanggung jawabnya gede. Limit gede, godaannya juga gede. Dimana pengennya kita minjam terus, dimana kita pengennya transaksi terus. Sesuatu yang mungkin masih belum kita mampu, jadi pengennya kita minjem duit di EasyCash, terus kemudian kita beli barang tersebut. Ya sifat-sifat konsumtif itu akan muncul. Sehingga itu akan berbahaya buat teman-teman ke depannya nanti kalau tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Jadi perlu saya ingatkan dulu sebelum mengakhiri video ini, untuk masalah limit itu bukan kontrol sepenuhnya kalian, sifatnya pengajuan, dan sifatnya juga ya tergantung penilaian EasyCash terhadap profil keuangan kalian. Dan juga tentu saja ini juga harus diimbangi dengan kebijakan kalian untuk menggunakannya. Karena kembali lagi, ada bunga, ada denda, ada resiko jika telat bayar atau gagal bayar, dan yang paling pasti buat teman-teman yang muslim, di sini ada unsur riba yang mana ya teman-teman akan terjebak di sana dan ya mungkin akan kesulitan untuk lepas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini. Jadi kalau ada kesempatan untuk dihindari, sebaiknya dihindari. Kalau ada peluang untuk minjam di pinjol syariah atau mungkin di kerabat, di keluarga, lebih baik utamakan itu daripada pinjol-pinjol konvensional yang seperti ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.